Kita bicara tentang kecepatan, kita bicara tentang impuls, kita bicara tentang energi paling liar dan paling optimis dalam kalender 12 tahunan. Kita bicara tentang shio kuda. Tapi kecepatan itu, kawan, adalah pedang bermata dua. Tahun 2026, khususnya kuartal pertama, Januari, Februari, Maret, bukanlah sekedar pergantian kalender biasa bagi lu yang bershio kuda. Ini adalah garis finish sekaligus garis awal dari titik balik finansial paling gila yang pernah lu hadapi dalam satu dekade terakhir. Titik balik ini bukan cuma potensi kehilangan keuntungan. Ini adalah momen krusial di mana keputusan impulsif 3 detik bisa menghapus kerja keras lu selama 3 tahun. Waspada, kekayaan itu bukan hilang, tapi berpindah tangan. Dan lu wajib tahu peta pergerakannya. Selamat datang di Taugaksih Lu, tempat kita menggali pola, sejarah, dan energi di balik apa yang tampaknya kebetulan. Sebelum kita terjun ke kedalaman strategi pertahanan finansial yang harus lu terapkan, strategi yang bahkan investor legendaris seperti George Soros pun terapkan dalam menganalisis siklus, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pengetahuan ini adalah asuransi lu. Jangan sampai lu telat menerima peringatan kritis berikutnya. Sekarang, mari kita bedah fondasi masalahnya. Mengapa Q1 2026 begitu eksplosif untuk shio kuda? Jawabannya terletak pada tabrakan energi. 2026 adalah tahun ular api, Bingsi. Kuda secara inheren membawa energi yang api yang besar, cepat, dinamis, dan cenderung ekspansif. Sementara ular membawa energi yin api yang terkonsentrasi, lambat, namun sangat strategis dan tersembunyi. Bayangkan kuda sebagai Formula One racer yang bergegas dan ular sebagai master catur yang menghitung setiap langkah 10 kali ke depan. Dalam metafisika Tiongkok kuno, kuda adalah simbol perjalanan dan kebebasan. Mereka adalah pionir, risk taker alami. Secara elemen, kuda adalah api murni. Api melambangkan gairah, kecepatan, dan yang paling penting dalam konteks finansial, ekspansi cepat. Ini membuat kuda unggul dalam situasi pasar yang bullish, investasi disruptif, atau bisnis yang membutuhkan guts dan kecepatan eksekusi. Tahu nggak sih lu, kuda adalah shio yang paling rentan terhadap sindrom FOMO, fear of missing out di pasar saham atau kripto. Energi api yang meluap-luap itu menciptakan mentalitas sekarang atau tidak sama sekali. Titik balik Q1 2026 akan mengeksploitasi kerentanan ini. Tahun 2026, ular api memicu pergeseran fundamental. Ular adalah simbol kebijaksanaan tersembunyi. Meskipun elemennya sama-sama api, ular cenderung menarik energi ke dalam, fokus pada akumulasi dan perencanaan. Ini adalah energi yang menuntut kesabaran, sifat yang paling sulit dikuasai oleh kuda. Kuda vs ular, konflik kecepatan dan kedalaman. Dalam 3 bulan pertama, ular, sang pengendali energi tahunan, akan menguji sifat bawaan kuda, impulsivitas dan optimisme berlebihan. Ketika pasar atau peluang finansial muncul di awal 2026, energi kuda akan mendorong lu untuk melompat tanpa analisis mendalam, mengira pasar bullish akan terus berlanjut, menggunakan leverage berlebihan. Keyakinan diri kuda sangat tinggi, membuat mereka berani mengambil hutang besar. Mari kita lihat siklus energi yang serupa. Dalam sejarah ekonomi, periode ketika optimisme pasar mencapai puncaknya, energi api kuda, namun fondasi ekonomi mulai rapuh, energi ular yang tersembunyi selalu diakhiri dengan koreksi tajam. Ingat, tulip mania di Belanda abad ke-17? Itu adalah contoh sempurna, di mana kecepatan spekulasi melampaui nilai intrinsik. Banyak sejarawan siklus mencatat bahwa gelembung spekulatif sering terjadi ketika elemen yang bersifat ekspansif seperti api atau kayu mendominasi, sementara elemen stabilisasi seperti tanah lemah.
Di Q1 2026, kuda akan merasakan energi yang seolah-olah mendukung ekspansi, tetapi ular telah memasang perangkap detail yang terlewatkan. Setiap kontrak, setiap prospektus investasi, setiap perjanjian pinjaman wajib dibaca 2 kali, bukan hanya diskan cepat. Sebab, di bawah energi ular, masalah tersembunyi seperti klausul rahasia atau risiko likuiditas sangat mungkin terselip. Untuk memastikan lu selamat melewati 3 bulan paling menentukan ini, lu harus mewaspadai 3 risiko spesifik yang secara alami menarik sifat kuda. Ini adalah titik balik finansial paling gila yang akan memaksa lu untuk memilih antara kesabaran dan kehancuran. Pilar 1. Jebakan investasi impulsif di awal tahun, The FOMO Trap. Periode Januari hingga Maret 2026 mungkin ditandai oleh lonjakan pasar yang menyesatkan. Ini bisa berupa rally harga aset digital atau gebrakan saham teknologi yang didorong hype. Kuda secara alami menyukai kuda hitam atau proyek yang berisiko tinggi namun berpotensi cuan cepat. Waspada, ular 2026 adalah tahun audit. Pasar akan mencari kelemahan. Aksi kuda yang berbahaya. Mengalokasikan dana tabungan darurat ke dalam investasi yang menjanjikan pengembalian 300% dalam 30 hari. Karena kuda benci menunggu, mereka sering gagal menetapkan stop loss dan bereaksi emosional ketika pasar berbalik arah, yang pada gilirannya mempercepat kerugian. Penelitian tentang psikologi investor menunjukkan bahwa individu dengan tingkat novelty seeking, pencarian hal baru, sifat khas kuda, cenderung membuat keputusan finansial yang kurang rasional di bawah tekanan waktu. Q1 2026 akan memberikan tekanan waktu yang ekstrim. Pilar 2. Ekspansi bisnis atau hutang berlebihan, The Leverage Disaster. Titik balik kedua terletak pada keinginan kuda untuk berekspansi secara dramatis. Jika lu kuda yang menjalankan bisnis, Q1 2026 mungkin menyajikan peluang untuk pinjaman besar, kemitraan baru, atau pembelian aset mahal. Sifat kuda adalah start fast, finish first. Mereka benci lambat. Risiko, kuda mengambil hutang atau kewajiban jangka panjang berdasarkan proyeksi optimistis yang belum diverifikasi. Energi ular menuntut validasi, dokumentasi, dan rencana cadangan. Jika kuda mengabaikan ini, arus kas dapat tercekik hanya dalam hitungan minggu. Contoh analogi, ini seperti kuda yang membeli peternakan besar dengan uang pinjaman, lupa menghitung biaya pakan yang akan naik drastis di kuartal berikutnya, dan mengabaikan klausul penalti bank jika gagal panen. Ekspansi itu harus ditopang oleh fondasi tanah, stabilitas, bukan hanya api, keinginan. Pilar 3. Konflik keputusan dan transaksi, The Hidden Enemy. Kuda adalah shio yang sangat independen. Mereka benci birokrasi dan negosiasi yang berlarut-larut. Q1 2026 akan membawa transaksi yang menuntut negosiasi panjang dan detail legal yang rumit. Energi ular akan mendorong lu untuk berurusan dengan orang-orang yang sangat teliti, skeptis, dan analitis, kebalikan dari kuda. Jika kuda kehilangan kesabaran dan mencoba mempercepat proses dengan mengabaikan saran profesional, akuntan, pengacara, mereka rentan terhadap tuntutan hukum, denda pajak, atau kerugian yang timbul dari kontrak yang cacat. Saran kritis, jangan pernah menandatangani dokumen penting di bulan Februari 2026 tanpa verifikasi pihak ketiga yang netral. Periode ini adalah waktu di mana kuda harus belajar untuk mendelegasikan analisis detail. Mengetahui masalahnya tidak cukup. Kunci untuk bertahan, bahkan berkembang, di tengah titik balik finansial gila ini adalah menguasai seni mengendalikan api lu. Ini bukan tentang berhenti total, tapi tentang mengubah kecepatan lari menjadi langkah kaki yang disengaja. Strategi kita didasarkan pada prinsip menyeimbangkan elemen dalam wuxing. Untuk mengendalikan api kuda yang berlebihan, kita membutuhkan elemen tanah. Bagaimana kuda menghasilkan tanah finansial? Protokol karantina kecepatan, Januari 2026. Di bulan Januari, ketika energi tahunan baru mulai terbentuk dan optimisme pasar memuncak, kuda harus melakukan karantina investasi. Artinya,
Tahan semua keputusan pembelian atau penjualan besar. Alih-alih berinvestasi pada hal baru, fokuslah pada audit portofolio lu saat ini. Apakah aset lu memiliki fundamental yang kuat? Fokus pada aset nyata, Februari 2026. Tanah melambangkan stabilitas dan hal-hal yang tidak bergerak, properti, logam mulia, atau bahkan bisnis dengan model pendapatan berulang yang teruji. Jika kuda harus berinvestasi, arahkan energi ekspansif lu ke aset yang sulit digerakkan atau diubah secara cepat. Ini akan memaksa kecepatan api lu untuk bersentuhan dengan realitas tanah. SNAKE Protokol, Maret 2026. Kita harus meniru kebijaksanaan ular untuk mengalahkan jebakannya. Gunakan protokol SNAKE. S. Sabar, strategi. Rencanakan exit strategi untuk setiap investasi sebelum lu masuk. Kuda sering lupa bagaimana cara keluar. N. Network of experts. Libatkan akuntan, pengacara, dan penasehat keuangan. Jangan mencoba menjadi pahlawan sendirian. A. Audit. Audit semua hutang dan kewajiban. Pangkas pengeluaran yang tidak perlu yang didorong oleh gaya hidup kuda yang mewah. K. Knowledge. Dedikasikan minimal 30 menit sehari untuk membaca analisis yang skeptis terhadap pasar. Cari suara-suara yang bertentangan dengan optimisme lu. E. Execution. Slow. Perlambat kecepatan eksekusi. Jangan ambil keputusan hari ini. Tidurkan dulu keputusannya selama 48 jam. Ingat para kuda, ini adalah tahun di mana kuda terkuat sekalipun harus belajar menjadi ular yang paling sabar. Kecepatan adalah racun lu, kedalaman adalah pelindung lu. Jadi, apa intisari dari titik balik finansial Q1 2026 bagi Shio Kuda? Ini adalah ujian tertinggi terhadap karakter lu. 3 bulan pertama tahun ular akan menguji kecenderungan lu untuk bertaruh besar dan bergerak cepat. Jika lu gagal menahan diri dari godaan FOMO dan hutang berlebihan, risiko finansial lu akan meningkat eksponensial. Kekuatan terbesar Shio Kuda adalah energi dan karisma mereka, yang memungkinkan mereka memulai proyek besar. Namun, kelemahan terbesar mereka di periode ini adalah ketidakmauan untuk duduk diam dan membiarkan orang lain memegang kendali detail. Gunakan energi api lu untuk menghasilkan ide, tapi gunakan kebijaksanaan ular untuk mengeksekusinya. Stabilkan portofolio lu dengan elemen tanah. Titik balik ini adalah kesempatan lu untuk membuktikan bahwa lu bukan hanya pelari tercepat, tapi juga pemain paling strategis di papan catur finansial. Jika lu merasa informasi ini telah membuka mata lu terhadap risiko yang akan datang, jangan simpan pengetahuan ini sendiri. Bagikan video ini kepada setiap Shio Kuda yang lu kenal. Jadikan mereka sadar sebelum kecepatan mereka membawa mereka ke jurang. Dan lu, Shio apa lu? Tulis di kolom komentar Shio lu dan apakah lu merasakan bahwa impulsivitas sering mengganggu keputusan finansial lu. Mari kita analisis bersama siklus berikutnya. Terima kasih sudah menggali lebih dalam bersama Tahu Gak Sih Lu. Sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.